Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Ini adalah studio tempat The Grid untuk syuting-syuting atau buat bikin konten. Tapi lokasinya ini nggak bersamaan dengan rumah tinggal gua, jadinya terpisah. Ini ada di sebuah apartemen lah. Nah, di sini nih gua nggak pasang internet kabel karena gua paling di studio ini dalam seminggu sekitar 2-3 hari aja. Jadinya sayang kan kalau mesti langganan bulanan buat pasang internet kabel. Nah, jadinya gimana nih solusinya kalau butuh internet? Ini dia solusinya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, kita lanjut bahas D-Link DWR M920. Nah, sebelum ini solusi gue adalah tethering dari HP. Tapi menurut gue, tethering dari HP itu bisa dibilang banyak lah kekurangannya. Yang pertama adalah baterai. Pasti kan bakal make baterai dari smartphone banget. Kemudian, karena dipakai lama, dipakai berjam-jam, pastinya akan ada pengaruhnya sama baterai health atau kondisi baterai dari smartphone yang kita pakai buat tethering. Jadinya sayang kan memperpendek usia smartphone yang lo pakai buat tethering itu. Menurut gue kurang worth it. Kemudian adalah sinyal. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue sering banget kalau gue tethering pakai HP itu, sinyal tuh naik turun gitu, nggak stabil, kadang-kadang putus, kadang-kadang koneksi internetnya juga nggak lancar, naik turun nggak bisa diprediksi. Nah, ujungnya adalah pekerjaan tuh malah bisa dibilang jadinya nggak lancar. Kadang lagi dibutuhin buat video call, gue tethering pakai internet, terus tiba-tiba koneksinya drop di tengah jalan, padahal lagi interview atau mungkin lagi upload video buat YouTube, tiba-tiba koneksinya drop, jadinya bikin bad mood gitu. Banyak banget kekurangannya kalau pakai internet via tethering dari HP. Tapi kondisi lumayan berubah nih semenjak gua pakai D-Link DWR M920 ini. Kalau dari luar sebenarnya kelihatannya kayak WiFi router biasa ya. Tapi sebenarnya ini ada satu hal yang cukup spesial nih di D-Link DWR M920 ini. Apa? Yaitu adalah D-Link DWR 920 ini support SIM card 4G LTE. Jadinya ada slot buat SIM card yang seperti kita biasa pakai di smartphone itu, bisa dimasukkan langsung di modem D-Link DWR M920 ini. Menurut gue itu cukup spesial ya, karena nggak banyak pilihan Wi-Fi router yang bisa memancarkan sinyal 4G LTE dan punya slot SIM card kayak gini. Jadinya ini cukup oke. Dan cara pakainya juga menurut gue cukup mudah. Tinggal masukin SIM card-nya, plug and play, nyalain tombol power-nya, kemudian udah bisa langsung koneksi. Bisa sih sebenarnya diatur kalau mau fungsi-fungsi yang lebih detail, ada menunya bisa kita buka dari browser. Tapi menurut gue untuk penggunaan simple aja, masukin SIM card-nya, colok, power, nyalain, udah bisa koneksi dengan koneksi 4G LTE yang gue pakai itu Bayu ya. Dan so far sih, selama gue pakai ini termasuk lancar. Nggak ada masalah untuk koneksinya. Dan juga D-Link DWR M920 ini menjawab untuk kebutuhan koneksi internet di studio gue. Pertama, gue kan nggak pengen masang internet bulanan, karena kalau udah pakai internet bulanan kan terikat kan, gue harus bayar per bulan, padahal gue makainya mungkin nggak sebanyak itu. Nah, sementara dengan D-Link DWR M920 ini, tergantung gue, pemakaiannya ya tergantung paket apa yang gue beli di SIM card-nya, kemudian ya penggunaannya juga bisa gue atur sendiri. Kalau misalkan gue lagi nggak make, SIM card-nya bisa gue copot, gue pindahin ke smartphone gue. Bisa buat koneksi di internet gue. Sementara kalau gue lagi di studio, bisa tinggal gue copot SIM card-nya, masukin di D-Link DWR M920-nya. Itu menjawab banget kebutuhan internet gue untuk di studio ini. Kemudian, kelemahan-kelemahan tethering yang tadi gue udah bilang juga tertutupi nih dengan D-Link DWR M920 ini. Yang pertama adalah baterai. Baterai smartphone itu jadinya nggak kepake banyak kan untuk koneksi tethering. Biasanya baterai smartphone kepake cukup banyak, terus jadinya smartphone harus nyolok terus ke chargeran. Sementara di D-Link DWR M920 ini nggak ada baterainya, langsung colok ke power outlet aja. Kemudian masalah sinyal juga, gue cukup suka dengan D-Link DWR M920 ini. Kenapa? Karena punya antena dedicated, ada 4 sebenarnya, tapi 2 untuk antena 4G LTE-nya, sementara 2 lagi untuk antena Wi-Fi-nya.
Tapi secara speed sebenarnya kalau gue bandingin sama tethering, ada kenaikan tapi nggak terlalu jauh untuk downloadnya, tapi buat uploadnya beda jauh banget. Nggak tahu kenapa, gue udah nyoba bandingin. Gue coba speed test dengan dua metode yang berbeda. Yang satu tethering pakai smartphone, yang dua pakai si D-Link DWR M920 ini, tapi dengan satu kartu SIM card yang sama, yaitu pakai SIM card Bayu. Perbedaannya untuk download speednya sebenarnya nggak terlalu jauh nih. Tapi kalau untuk uploadnya, perbedaannya lumayan jauh. Yang pakai tethering itu nggak tahu kenapa cuman nggak sampai 1 Mbps, sementara yang pakai D-Link DWR M920 ini cukup tinggi perbedaannya, bisa sampai 7-8 Mbps. Jadi kalau buat upload, kayaknya bakal lebih enak nih pakai DWR M920 ini. Nah, ini kita coba pakai modem D-Link, kita coba speed test ya. Kalau downloadnya mungkin nggak terlalu beda jauh, tapi uploadnya nih yang beda jauh banget. Tadi tuh nggak sampai 1 Mbps kalau tethering. Kalau di sini uploadnya bisa sampai 7,81 Mbps. Oke. Tapi apalagi nih fungsi lain dari si D-Link DWR M920 ini, kalau lo kebetulan udah punya koneksi internet kabel di rumah, ini tetap bisa dipakai karena dia tetap bisa jadi router biasa dengan colokan kabel internet. Ini tetap bisa berfungsi seperti router biasa, kemudian bisa jadi repeater juga. Kalau mungkin rumah lo 2 lantai, sementara wifi lo di lantai 1, nggak nyampe internetnya, si D-Link DWR M920 ini bisa berfungsi sebagai repeater juga untuk memperluas jangkauan internet lo. Dan bisa jadi kalau udah punya internet kabel, sebenarnya skenarionya kayak gini nih. Ketika koneksi rumah lo lagi nggak bagus, lo tetap bisa pakai koneksi darurat, yaitu pakai si SIM card-nya ini. Jadi bisa tetap punya koneksi kalau koneksi internet di rumah lo lagi nggak bagus. So, buat gue overall D-Link DWR M920 ini berguna banget ya buat gue, terutama di studio ini. Karena gue nggak mau langganan internet kabel di sini, tapi gue tetap butuh nih koneksi internet yang cukup bisa diandalkan. Nah, dengan D-Link DWR M920 ini, gue tetap bisa punya koneksi internet dengan SIM card, dengan koneksi 4G LTE, cukup bisa diandalkan, praktis, dan gue nggak perlu nih jadinya langganan internet bulanan, padahal gue di sini nggak setiap hari, jadinya nggak terikat gitu. Ini nilai plus banget yang gue suka dari DWR M920 ini. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, follow Instagram kita di thegridco.id, dan subscribe juga ke channel The Grid. Oke, The Grid sign out. Bye!